Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, salam diskusi. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Uzmi. Nama saya Dinaski Izanti. Kami di sini akan Berdiskusi mendiskusikan tentang metode ilmiah dalam pelajaran filsafat ilmu. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang metode ilmiah itu? Jadi setiap pengertian itu kan ada penjelasannya tadi. Di dalam buku filsafat ilmu dijelaskan bahwasanya metode itu dia diambil dari kata Yunani yang artinya metodos. Meta artinya sesudah atau di atas, sedangkan todos dia itu adalah suatu jalan atau suatu cara. Sedangkan menurut istilah ilmiah dapat diartikan sebagai pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran. Bersifatnya tuh bersifat sistematik dan bersifat subjektif. Jadi di dalam buku tuh kan ada tuh perkataan dari Abu Bakar Madani. Tahu perkataan dari Abu Bakar Madani? Oh, jadi Abu Bakar itu menjelaskan secara detail 3 karakter yang dimiliki oleh pemikiran ilmu ilmiah. Yang pertama yaitu mempunyai dasar pembenaran. Dasar pembenaran. Ya, yang kedua sistematis. Dan yang ketiga intersubjektif. Intersubjektif. Jadi kalau misalnya pembenaran itu dia seperti apa? Dasar pembenaran. Dia itu berarti segenap pengaturan cara berpikir ilmiahnya itu diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian sebesar mungkin. Kalau misalnya sistematis? Sistematis itu dia berarti dalam bekerja itu berpikir untuk alur dan sistem tersendiri di dalam susunan pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan tadi. Ia tidak membatasi diri pada suatu bahan keterangan, melainkan senantiasa meletakkan hubungan antara sejumlah bahan keterangan dan berusaha agar hubungan tersebut sebagai suatu kebutuhan. Kalau misalnya satu lagi itu apa? Intersubjektif. Kalau intersubjektif itu dia itu berarti kepastian pengetahuannya itu berkembang dalam ide. Dia tuh tidak didasarkan atau institusi serta pemahaman orang yang bersifat subjektif, melainkan dia itu dijamin oleh sistem dengan segala metodologinya. Dengan kata lain, pemikiran ilmiah itu harus bersifat objektif. Ada nggak sih pembagian dalam metode ilmiah itu? Ada. Pembagian dalam metode ilmiah itu dijelaskan oleh Sojono Sumargono. Dia itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah metode ilmiah yang bersifat umum, dan yang kedua itu adalah metode ilmiah yang metodenya tuh penyelidikan tentang ilmiah. Kalau umum itu cemana? Kalau umum dia masih dibagi menjadi 2, yaitu metode analistik sintesa, dan yang kedua itu metode non-deduksi. Sedangkan metode analistik sintesa itu adalah metode yang merupakan gabungan dari metode analisa dan metode sintesa. Dan sedangkan metode non-deduksi itu adalah metode yang merupakan gabungan dari metode deduksi atau metode induksi. Sedangkan metode penyelidikan ilmiah dia itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu adalah metode penyelidikan yang berbentuk daur atau metode siklus empirik. Sedangkan metode yang kedua itu adalah metode virtual yang berbentuk garis lempang atau metode linier namanya. Kan tadi kamu menjelaskan metode siklus empirik. Apa sih itu metode siklus empirik? Jadi metode siklus empirik itu adalah metode atau suatu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu yang biasanya bersifat empirik atau kealaman. Dan yang berarti empirik itu dia kealaman. Dia yang kealaman, dan yang penerapannya terjadi di tempat yang tertutup seperti di dalam laboratorium dan sebagainya, atau di dalam ruangan yang tertutup pokoknya. Adapun proses penetapan metode siklus empirik itu diantaranya adalah pengamatan terhadap sejumlah hal atau kasus yang sejenis. Yang kedua, berdasarkan atas pengamatan tersebut, menarik kesimpulan-kesimpulan yang terjadi di dalam laboratorium tersebut atau yang disebut dengan hipotesa. Ada nggak
langkah-langkah dan metode atau prosedur dalam ilmiah tersebut. Jadi menurut beberapa para ahli, Mukhtar Latif menjelaskan sebelum kita masuk pembahasan langkah atau prosedur metode ilmiah, terlebih dahulu kita itu harus memahami beberapa karakteristik dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama ada logis, ada testability, ada objektif, ada konseptual dan teoritis, ada empiris, dan ada sistematis. Berarti ada enam Berarti ada 6 cara karakteristik menurut Mukhtar Latif. menurut Mukhtar. Yang pertama itu logis. Logis itu Itu dia merujuk pada metode ilmiah tergantung dari argumentasi ilmiahnya. Yang kedua, testability. Jadi penelitian ilmiah itu harus dapat menguji hipotesis dengan pengujian statistik yang menggunakan data yang dikumpulkan. Yang ketiga itu adalah objektif. Objektif itu diperoleh ilmuwan yang lain akan sama apabila studi yang sama dilakukan itu pada kondisi yang sama pula. Dan yang keempat ada konseptual dan teoritis. Ilmu pengetahuan ini mengandung arti pengembangan suatu struktur, konsep, dan teoritis untuk menuntun dan mengarahkan upaya penelitiannya. Dan yang kelima ada empiris. Empiris itu dia metode ilmiah, pada prinsipnya itu berstandar pada realitas. Dan yang terakhir ada sistematis. Metode ilmiah itu mengandung arti suatu prosedur yang cermat. Juga ada menurut Archibald. Archibald itu ilmuwan yang seorang ilmuwan yang menyebutkan ada 6 karakteristik darinya. Di antaranya itu ada problem, ada sikap atau attitude, ada metode, ada aktivitas, ada pemecahan, dan ada pengaruh. Ada nggak sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan atau mahasiswa yang ingin mencari seperti kita-kita? Ya, jadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau mahasiswa yang sedang menempuh penelitian itu, dia itu harus mempertanggungjawabkan atau konsistensi dalam memegang asas objektivitas selama melakukan penelitian. Berarti dia harus konsisten gitu. Ya, dan dia juga harus bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Sikap ilmiah itu merupakan sikap utama yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau para pencari ilmu pengetahuan. Penyelidikan ilmiah tidak akan berlangsung sebagaimana yang diharapkan tanpa sikap ilmiah tersebut. Kenapa? Karena hal ini itu dikarenakan ilmu pengetahuan pada prinsipnya dicari dan dikembangkan atas dasar tujuan-tujuan positif tertentu yang pada gilirannya terarah pada perwujudan kesejahteraan manusia dengan berbagai kemajuan yang dihasilkan. Terus sikap ilmiah itu dapat diartikan juga sebagai suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif, bebas dari prasangka pribadi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Oh, dia berarti dipertanggungjawabkan secara sosial, dan juga dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan, tidak hanya kepada manusia, berarti kepada Sang Pencipta juga juga harus dipertanggungjawabkan. Dan juga menurut Abbas Hamami Mintareja menjelaskan bahwa terdapat 6 karakter sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Yang pertama yaitu tidak ada rasa pamrih. Nggak ada rasa pamrih. Iya, tidak ada. Dan kedua bersifat selektif. Yang ketiga adanya rasa percaya diri gitu. Iya, percaya. Dan yang keempat adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti. Dan itu merasa pasti. Dan yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. Yang keenam, seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap etis. Apa itu etis? Etis itu adalah akhlak. Oh, ikhlas. Akhlak. Oh, Iya. Bukan ikhlas. Bukan. Jadi etis itu adalah akhlak. Jadi berakhlak. Iya. Jadi apa yang dimaksud dengan pamrih itu? Jadi suatu sikap yang diarahkan itu untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif, dapat menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadinya. Yang kedua bersifat selektif. Bersikap selektif ini itu tujuannya itu agar para ilmuwan itu mampu dalam mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi, misalnya hipotesis yang beragam,
metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing atau cara penyimpulannya yang satu itu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Dan yang ketiga, adanya rasa percaya baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Dan keempat, adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan itu, yaitu setiap pendapat atau teori itu yang terdahulu telah mencapai kepastian. Dan yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin itu, maksudnya itu seorang ilmuwan itu harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang dilakukannya, sehingga selalu ada dorongan untuk riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. Dan yang terakhir, seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap etis atau akhlak itu dikarenakan mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu itu dan untuk kebahagiaan manusia itu lebih khusus untuk membangun bangsa dan negara. Banyak berarti? Iya. Sangat banyak ya. Ada nggak suatu keharusan yang harus kita jaga dalam sebuah metode ilmiah? Dalam metode ilmiah itu kita harus senantiasa menjaga ilmiah atau menjaga metode yang telah kita pelajari. Itu adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh ilmuwan yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk memberikan perubahan kepada masyarakat. Bukan ilmuwan saja, tapi mahasiswa kita itu juga harus menjaga metode ilmiah tersebut yang awalnya statis menjadi dinamis setelah adanya penemuan ilmiah yang dihasilkan dari ilmuwan tersebut atau seperti dari mahasiswa kita. Jadi apa sih intisari dalam metode ilmiah itu? Jadi intisari dari metode ilmiah itu dapat disebutkan adanya gabungan penggunaan akal dan pengalaman indrawi atau panca indera, sehingga gabungan tersebut dapat mewarnai dalam langkah serta prosedur metode ilmiah. Di antaranya adalah mengidentifikasi atau merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, itu adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima dan yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan dari apa yang telah disebutkan tadi. Dalam 5 langkah tersebut merupakan 5 langkah dasar yang harus dipahami, khususnya bagi kita nih, bagi para mahasiswa yang ingin atau sedang melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian, kita harus mengetahui 5 langkah dasar tadi terlebih dahulu, di mana hal pertama yang harus dilakukan dalam mengidentifikasikan masalah terlebih dahulu secara detail. Salah satu perkataan dari Lawrence bagus mengatakan bahwasanya ilmu ilmiah dia dimulai dengan merumuskan hipotesis, kerja tentatif dalam menjelaskan beberapa gejala yang terdiri dari 6 langkah juga. Oh, berarti dia ada langkah-langkahnya lagi. Ada langkah-langkahnya lagi, jadi dia banyak banget. Satu, itu adalah kesadaran akan adanya persoalan. Yang kedua, itu adalah data yang relevan yang sudah tersedia untuk dikumpulkan. Yang ketiga, itu datanya itu ditertibkan. Yang keempat, dia hipotesisnya itu dirumuskan atau diformulasikan. Yang kelima, deduksi dapat ditarik dari hipotesis. Yang keenam, itu adalah verifikasi. Sekian dari kami kelompok 10. Saya Muhammad Fadil Ismi. Saya Dinaska Izanti. Pamit undur. Salam solusi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.